Oke, Pak Riki mau bertanya, minta pendapatnya terkait pra peradilan Peggy yang dibatalkan itu seperti apa sih melihatnya dari Maksudnya pandangan? dibatalkan gimana? Iya, jadi Polda Jabar tuh nggak datang. Nah, apakah itu salah satu strategi untuk menggugurkan peradilan si Peggy? Biar P21. Jadi gini ya, setiap institusi itu tentunya mempunyai hak dan kewenangan. Ya. Boleh saja masyarakat mengatakan bahwa tidak mengikuti sidang pra peradilan supaya mengulur waktu dan lain sebagainya. Ya itu ya kita terima sah-sah saja. Tetapi tentunya ketidakhadiran daripada penyidik ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin saja melengkapi berkas-berkas yang akan disiapkan untuk menghadapi pra peradilan yang harus betul-betul utuh, komprehensif. Kalau dikatakan untuk mengulur waktu, silakan masyarakat menilai. Saya tidak mau perlu menjas bahwa ngarang-ngarang dan lain sebagainya, itu kan hak masyarakat, hak netizen. Saya juga sebagai pengacara pernah ya, saya mengajukan pra peradilan, tapi pra peradilan ditunda menunggu kesiapan daripada penyidik yang menangani itu. Menurut saya ya sah-sah saja. Kita hormati institusi yang melakukan itu. Makanya saya katakan tadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain yang kita tidak tahu. Kalau secara kulit luarnya kita asal ngomong aja, oh, karena menghilangkan ini, karena mengulur waktu. Tapi kan mereka kan mempunyai pertimbangan, mempunyai kepentingan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bila diminta pada suatu ketika mereka sudah maksimal di dalam menangani menghadapi sidang tersebut. Namun demikian saya sebagai pemerhati, saya tidak mau menjas masyarakat mengatakan apapun itu kan hak daripada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Itu kan kebebasan berpendapat, beropini. Hanya kalau orang-orang hukum beropini itu pakai sedikit akal sehat. Karena orang hukum itu, pengacara itu mengerti, mengetahui, memahami kriteria dan barikade tentang masalah penegakan hukum. Jangan samakan dengan netizen. Kalau pengacara sama dengan netizen yang lain ya udah repot. Jadi ikut-ikutan ngomong sesuai dengan alur pikirnya. Kita berbicara bukan berdasarkan alur pikir, berdasarkan kriteria hukum. Itu yang perlu saya sampaikan kepada media. Namun demikian silakan saja ya. Jadi kita nggak boleh juga membungkam, nggak boleh juga ngejas, nggak boleh juga mengkebiri hak daripada masyarakat berpendapat. Silakan beropini, nah silakan kita menalar apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Kira-kira gitu ya. Tapi jadi justru mengecap kalau Polda Jabar kurang serius nggak dalam menangani dari zaman bahela sampai sekarang, mungkin sampai berikutnya, apapun yang dibuat oleh Polri selalu saja di mata masyarakat seperti itu manusiawi saja ya. Karena mereka membutuhkan instan supaya penanganan seperti kayak gini gak bisa seperti apa yang kita bayangkan. Apa yang dikatakan bahwa Polri atau Polda Jabar sengaja itu silakan sajalah. Nah, tentunya ini merupakan kaca cembung bagi Polri untuk lebih sensitif, lebih meningkatkan profesionalismenya. Anggap aja sebagai cambuk, anggap aja sebagai ujian, anggap aja sebagai dorongan motivasi kepada penyidik untuk lebih meningkatkan kepiawaian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa berbuah hasil dengan baik. Bukan hanya di institusi kita saja, institusi mana saja ada saja yang namanya kita pelayan masyarakat, ada hal-hal yang tidak puas daripada masyarakat, itu manusiawi. Kebetulan aja Polri gudangnya tumpuan daripada masyarakat dan sering masyarakat berinteraksi dengan Polri tersebut. Baik dari segi keamanan, dari segi kasus, dari segi case dan lain sebagainya. Ya, itu sah-sah saja, silakan aja menilai. Bukan jadi Polri itu alergi mendengarkan itu. Kan pernah saya sampaikan.
1000 kebaikan yang dibuat oleh Polri. Itu manusiawi, biasa itu tugasnya kok. Sekali dia melakukan suatu penyimpangan, itu sudah booming dengan berbagai macam bumbu-bumbunya. Apalagi mereka-mereka yang pernah menerima ganjaran daripada tindak penegakan hukum daripada Polri itu sendiri. Pasti lebih banyak bunyinya lagi. Mungkin kena sakit hati dan lain sebagainya. Itu resiko jadi anggota Polri. Kenapa harus alergi? Saya aja paling senyum aja, ya sudah manusiawi lah, biasa kok itu. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Oke. Soal pelaporan Pihak keluarga ke Menko Polhukam gimana? Sampai ke Coba, Jagung. sampai ke Kejagung. Melaporkan Polda. Ya sah-sah saja lah. Itu kan saya bilang manusiawi kok. Ya jangankan ke situ, laporan ke presiden juga nggak apa-apa kok. Itu kan hak-haknya saja. Pada siapa lagi selain presiden nanti mau dilaporkan? Nah, yang sekarang jadi intinya, apakah dengan melaporkan ke Menko Polhukam menyelesaikan masalah? Apakah melaporkan kepada presiden menyelesaikan masalah? Enggak juga. Inti masalahnya di mana? Kan di penyidikan itu, penyelesaian kasus. Presiden dilaporkan, paling memberikan jas atau memberikan perintah kepada Kapolri. Segera tuntaskan, berikan transparansi kepada masyarakat, tegakkan hukum. Kan itu kan. Ke Menko Polhukam sama saja. Tolong Pak Kapolri, ini jawab ini keluhan masyarakat ini supaya segera diselesaikan sesuai dengan etika prosedur hukum. Bukan selesaikan sesuai dengan kemauan masyarakat tertentu, tapi selesaikan, tuntaskan sesuai dengan etika prosedur hukum. Nah untuk itu, mata dan telinga Polri ini semakin terbuka agar tidak bias lagi. Segera tuntaskan profesionalismemu. Segera selesaikan masalah ini dengan baik. Dan jangan ada lagi penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menurunkan kepercayaan Polri kepada masyarakat. Itu yang perlu ya. Kalau pada saat kita merasa tersakiti, kita seolah-olah mencela Polri. Tapi omong kosong, kau tidak butuh anggota Polri. Ya, omong kosong. Negara tidak akan berdiri tanpa ada wilayah, tanpa ada tentara, tanpa ada polisi. Itu prinsip hukum. Dan itu resiko. Resiko bagi TNI Polri menghadapi segala pokok permasalahan. Contoh seperti kasus Papua. Sedang berlarut-larut, TNI tidak kredibel, padahal mereka sudah banyak yang korban, sudah banyak gugur lah. Apakah tahu masyarakat gugurnya mereka? Paling jawabnya, lah itu kan memang tugasnya. Enak kalau ngomong gitu. Tapi kalau keluargamu yang kena gitu gimana? Ya, tapi namun demikian, berdiri tegaklah, baik TNI, Polri dalam melaksanakan tugasmu, jangan alergi dengan kritikan masyarakat. Masyarakat mengkritik Polri, itu tanda kecintaannya kepada anggota Polri. Ambil aja yang positif begitu, kira-kira gitu ya. Bang, kalau sangkut pautnya dengan ayah almarhum yang 2 tahun setelah meninggal tiba-tiba diangkat menjadi Kapolsek, itu banyak netizen bilang, oh itu ada permainan itu. Gimana, Bang? Tanggapannya, Bang? Bullshit lah, gak ada hubungannya. Itu apa hubungannya jenjang kepangkatan jabatan seseorang dengan masalah itu? Terus apa hebatnya rupanya? Jadi nggak usah dikait-kaitkan yang nggak ada relevansinya lah. Kadang-kadang kita begitu, mengkaitkan yang tidak ada relevansinya karena kebetulan ada case. Ingat loh, orang tua si korban itu kehilangan anak loh. Hanya orang gila saja yang membiarkan kehilangan anaknya tanpa sedih dan lain sebagainya. Berarti dia bukan manusia. Apakah pernah berpikir kita masyarakat ini bahwa dia kehilangan anak? Apakah dia membiarkan anaknya korban? Tolong kita berpikir jernih juga lah. Tolong juga kita berpikir ya, empati sedikit kepada orang tua yang kehilangan anak itu. Jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan itu. Masa gara-gara hanya pangkat dan jabatan dia rela mengorbankan anaknya? Orang gila namanya itu. Jadi jangan terlalu jauh kita menungkik pada hal-hal yang tidak berdasar. Saya kurang sependapat juga. Kalau anakmu yang mati, kau mau rela anakmu mati demi pangkat dan jabatanmu? Tanya dirimu. Atau kedudukan apapun yang kau dapatkan, apa dapat uang kau gara-gara itu?
Padahal itu anak kandung loh. Jadi kita kalau mau memberikan suatu komentar juga tolong pakai empati lah, tolong pakai hati nurani gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Kepangkatan dan jabatan itu berdasarkan penilaian pimpinan. Bukan gara-gara ada sesuatu diberikan jabatan pada dia. Ini kan semuanya kan sudah mulai ditarik-tarik benang merah yang nggak jelas. Yang kesini lah, yang ke situ lah, macam-macam lah. Nanti aja kita lihat proses hukumnya. Kalau memang kita ada di Indonesia ini, percayalah dengan hukum Indonesia. Terus kemana lagi kita mau percaya? Kalau ada penyimpangan itu oknum, bukan hukumnya, bukan institusinya, bukan kepolisiannya, bukan kejaksaannya, bukan kehakimannya. Saya tidak mengatakan semuanya bersih, ada aja mungkin penyimpangan dari oknum tertentu. Tapi jangan salahkan institusinya. Institusi itu resmi oleh negara. Kira-kira gitu ya. Lagi.